BPSIP menjadi pengganti BPTP ya. Iya. Ingat kita harus masifkan ini BPSIP. Bahwa Kira-kira penting dan urgensinya standarisasi instrumen pertanian adalah meningkatkan jaminan mutu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu di podcast Ngopi Santai, ngobrol pagi seputaran pertanian BPSIP Sulawesi Tengah. Nah, teman ngopi yang dimanapun saja saat ini Anda berada, saat ini saya bersama Kepala BPSIP Sulawesi Tengah. Kita akan membahas atau mengulas tentang transformasi Badan Litbang Pertanian ke Badan Standarisasi Instrumen Pertanian, sekaligus juga transformasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Tengah menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian atau BPSIP Sulawesi Tengah. Di episode ini juga menjadi sekaligus sosialisasi awal transformasi Badan Litbang Pertanian ke BSIP dan juga BPTP Sulawesi Tengah menjadi BPSIP Sulawesi Tengah. Kita langsung sapa teman ngopi kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Abdul Wahab SPMP, Kepala Balai Penerapan Standarisasi Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah. Assalamualaikum Pak Wahab. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi salaman dulu ini. wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Insya Allah sehat Pak ya. Amin, amin, Amin. amin. Alhamdulillah. Dengan adanya transformasi, mudah-mudahan membawa seperti slogan kita di BSIP Pak ya. Kita pasti lebih baik. Tentunya teman ngopi kita yang saat ini dimanapun yang menonton podcast kita ini Pak, pasti ingin mengetahui lebih jauh seperti apa BSIP itu dan juga nanti bagaimana tugas kita di BPSIP, khususnya di BPSIP Sulawesi Tengah. Mungkin mengawali perbincangan kita awali tentang apa itu BSIP itu Pak, supaya teman ngopi kita bisa tahu lebih banyak soal itu. Ya silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Takdir atas undangan dan waktu dan waktu yang diberikan ke kami untuk mensosialisasikan bagaimana transformasi BSIP dan BPTP ke BPSIP. Pertama, yang mendasari sebenarnya terbentuknya Badan Standarisasi Pertanian atau BSP itu dengan adanya Perpres nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga dengan adanya Perpres itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Kementerian Pertanian bertransformasi menjadi Badan Standarisasi Instrumen Pertanian atau dikenal singkatannya BSIP sesuai Peraturan Presiden atau Perpres nomor 117 tahun 2022, tepatnya pada tanggal 21 September 2022, yang dimana mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standarisasi instrumen pertanian. Badan Standarisasi Instrumen Pertanian menyelenggarakan fungsi yaitu penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standarisasi instrumen pertanian. Kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standarisasi instrumen pertanian. Dan yang ketiga
yaitu melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan koordinasi, penelusuran, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standarisasi instrumen pertanian. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan tugas administrasi badan standarisasi instrumen pertanian. Kemudian yang terakhir yang paling betul ini besar dan sangat berat tugas fungsi dari badan standarisasi instrumen pertanian yaitu melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kementerian Pertanian. Misalnya beberapa kegiatan yang sifatnya top down ya, seperti kemarin-kemarin itu ada namanya Pajale, Uksus, itu bagian dari tugas-tugas yang diberikan dari Kementerian Pertanian untuk melakukan pendampingan dan sekaligus melaksanakan program-program nasional di luar dari tugas dan fungsi BSIP. Ya, menarik ini Pak Kepala Balai. Ada poin yang saya garis bawahi, ada standarisasi instrumen pertanian. Tentunya mungkin dengan keluarnya atau terbitnya Perpres 117, teman ngopi kita, ngopi santai kita pasti ingin tahu. Nah, instrumen yang tergolong di dalam Perpres ini, instrumen pertanian itu yang bagaimana itu Pak? Kira-kira bisa ruang lingkupnya itu yang seperti apa itu Pak? Instrumen pertanian yang dimaksud dengan BSIP ini nanti. Iya, baik Pak Takdir. Ruang lingkup BSP, Badan Standarisasi Pertanian itu dikelompokkan menjadi 3. Ada instrumen fisik, ada instrumen biologi, kemudian ada instrumen kelembagaan atau kebijakan ya. Nah, di mana instrumen fisik itu terdiri dari lahan pertanian, kemudian irigasi, pupuk, pestisida, alsintan, pakan ternak, dan pembiayaan pertanian. Kemudian instrumen biologi yang terdiri dari varietas atau galur tanaman dan ternak, benih atau bibit, mikroorganisme, serta DNA, RNA, tanaman, dan ternak. Kemudian yang selanjutnya disebut dengan instrumen sistem, yaitu instrumen sistem pasca panen, pertanian, kemudian usaha tani terintegrasi, perizinan pertanian, dan peningkatan kapasitas pertanian termasuk di dalamnya itu petani dan penyuluh. Alhamdulillah Pak, ada masuk ternak dan pakan ternak, kebetulan bidang saya. Jadi itu ya teman ngopi kita, apa saja itu yang tergolong dengan instrumen. Nah, memang kita sadari kita sering mendengarkan kata standar ya, Pak Kepala Balai. Banyak yang bicara tentang standar inilah, standar itulah. Nah, kalau untuk standar secara umum saja ini Pak, mengapa sebenarnya standar itu menjadi penting sehingga kita nanti BSIP itu bukan hanya lagi lembaga yang menstandarisasi itu yang menjalankan, tetapi kita juga kira-kira seperti apa ini Pak standar itu menjadi penting untuk kita ini Pak. Ya baik Pak Takdir, standar itu memiliki peran penting dan ada dalam kehidupan kita sehari-hari, namun seringkali kita tidak menyadarinya. Oh, standar itu sangat penting untuk kehidupan kita. Untuk pertanian, salah satunya adalah standar penggunaan pestisida, standar produk pangan, dan masih banyak lagi. Inilah yang akan kita kawal, baik sistem, jasa, proses barang, dan personal, semua harus terstandar. Berarti saya sudah membayangkan, kita membayangkan nanti ke depan berarti kita BSIP maupun juga nanti BPSIP itu semakin ya bukan berat ya Pak, tidak, tetapi makin banyak ragam pekerjaan kita. Nah, terkait dengan peran nanti BPSIP yang merupakan, bisa dibilang kita sepakat ya menjadi menggunakan kata pengganti BPTP ya Pak ya. BPSIP menjadi pengganti BPTP ya. Ingat kita harus masifkan ini BPSIP. Kira-kira nanti seperti apa perannya di daerah ini terkait dengan tugas dan pokok kita tentang terbitnya BSIP. Kira seperti apa Pak?
Ya, baik Pak Tekdir. Dengan terbitnya Perpres nomor 117 tentang Badan Standarisasi Pertanian, kemudian di daerah kan ada namanya BPTP yang Ya. sebelumnya itu. Sehingga dengan terbitnya Perpres, kemudian turunan dari Perpres itu ada lagi peraturan Menteri Pertanian yaitu nomor 13 tahun 2023 pertanggal 17 Januari 2023 tentang organisasi dan tata kerja di bawah Badan Standarisasi Pertanian yang akan melaksanakan tugasnya itu melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Karena kita di Sulawesi Tengah berarti dia spesifik lokasi khusus untuk Sulawesi Tengah nantinya, gitu standarisasinya. Kemudian BPSIP ini di Sulawesi Tengah itu nanti mempunyai fungsi dan diantaranya itu pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi khusus untuk Sulawesi Tengah. Nah, kemudian yang kedua yaitu pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi lebih spesifik khusus untuk Sulawesi Tengah. Iya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Kemudian yang kelima yaitu pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Kemudian yang keenam yaitu pengelolaan produk instrumen hasil standarisasi pertanian spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Kemudian yang ketujuh pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Kemudian yang terakhir, fungsi yang akan dilaksanakan oleh BPSP Sulawesi Tengah yaitu pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi Sulawesi Tengah. Ya, berarti dengan penjelasan Bapak tadi, Kepala Balai tadi, boleh berarti saya mungkin menyimpulkan awal Pak ya, bahwa ke depan tugas BPSIP khususnya ya, sebagai pengganti BPTP Sulawesi Tengah membutuhkan tenaga-tenaga yang handal dan juga mempunyai komitmen untuk memperbaiki standar di bidang pertanian Pak ya. Iya siap, betul sekali itu Pak. Jadi ke depan nanti kita harus terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan dan tetap memberikan pelayanan prima kepada user. Ini terutama teman-teman petani dan stakeholder kita yang ada di Sulawesi Tengah dalam rangka peningkatan produksi, peningkatan produktivitas yang berdaya saing dan peningkatan 3 kali ekspor. Ya, terima kasih nih Pak Kepala Balai. Alhamdulillah teman ngopi santai, singkat tetapi padat, dan ini merupakan awal untuk kita mensosialisasikan Pak Kepala Balai ya. Betul. BSIP dan juga BPSIP yang ada di bawahnya, yang ada di setiap daerah yang ada di seluruh Indonesia saat ini. Closing statement Pak Kepala Balai kira-kira siap Pak Takdir. Perlu diingat bahwa penting dan urgensinya standarisasi instrumen pertanian adalah meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, dan daya saing nasional dan global untuk mendukung pertanian maju, mandiri, dan modern melalui pengembangan dan penerapan instrumen pertanian. Ya, alhamdulillah seperti tagline kita yang dulu juga masih dengan pertanian maju, mandiri, dan modern. Tentunya dalam hal ini tupoksi kita nantinya terkait dengan standarisasi dan instrumen pertanian, bukan lagi pengkajian. Ya, sobat atau teman ngopi santai, nantikan informasi-informasi, baik itu informasi teknologi, baik itu juga tentang informasi kebijakan ataupun juga hal-hal lain di podcast Ngopi Santai, ngobrol pagi seputaran pertanian. Untuk itu, teman ngopi,
edisi episode kali ini saya akhiri. Terima kasih Pak Kepala Siap, Balai. terima kasih. Kita ketemu lagi di Siap. episode Siap. selanjutnya. Iya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat